Kita nggak boleh juga dilihat mereka bingung kok Indonesia bagus banget gitu. Gantian lah ya. Erick Thohir jawab sindiran pemain Vietnam pada timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu salah satu pemain Vietnam menyebut bingung apakah akan melawan timnas Indonesia atau timnas Belanda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut disampaikan karena timnas Indonesia kemungkinan besar akan diisi 10 pemain keturunan dari Belanda saat akan melawan Vietnam pada tanggal 21 Maret tahun 2024 nanti. Melalui informasi di Pers, saya mengetahui Indonesia telah melakukan naturalisasi hingga 11 pemain, ujar Doduiman dikutip dari laman resmi VFF. Kini, tim tersebut kembali dinaturalisasi secara massal, ujar Doduiman. Kadang-kadang kami mengatakan, kami tidak tahu apakah kami akan bermain melawan timnas Belanda atau Indonesia. Terkait fakta tersebut, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan pernyataan menohok bagi para pemain Vietnam. Erick menyampaikan, reaksi itu muncul saat timnas Vietnam melihat timnas Garuda tiba-tiba bisa bermain bagus, khususnya di Piala Asia 2023 lalu. Ya, mungkin mereka bingung kan kenapa Indonesia di bawah kepemimpinan ini makin bagus. Sama ketika kita juga melihat Vietnam, mungkin 5-6 tahun yang lalu kita juga bingung, kok mereka bagus gitu. Sama-sama bingung. Yang penting kan hasil nanti. Itu lumrah lah. Ya nggak apa-apa, orang kita juga pernah bingung sama mereka bagus banget ya. Masa kita nggak boleh juga dilihat mereka bingung kok Indonesia bagus banget gitu. Gantian lah ya. Sedang 4 nama lainnya baru saja sah menjadi WNI beberapa waktu lalu. Mereka adalah JIZES, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Chuaon. Yang menarik, ada 3 pemain yang merumput di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, yakni Ragnar Oratmangun bermain untuk Fortuna Sittard sedang Nathan Chuaon dan Tom Haye bermain untuk Heerenveen. Dengan kekuatan baru tersebut, Shin Tae-yong cukup yakin untuk mendapatkan hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya optimistis tim akan siap saat pertandingan nanti dan mengejar kemenangan, baik di GBK ataupun Vietnam, ujar Shin Tae-yong dikutip dari laman resmi PSSI. Informasi tambahan, pertandingan timnas Indonesia vs Vietnam berlangsung pada tanggal 21 Maret tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Timnas Indonesia dinilai punya modal bagus untuk hadapi Vietnam. Timnas Indonesia dinilai memiliki modal apik jelang bersua Vietnam. Hal tersebut diungkapkan pengamat sepak bola, Akmal Marhali. Menurut Akmal, Timnas Indonesia memiliki sejumlah kelebihan dibanding calon lawan mereka tersebut. Mantan jurnalis olahraga tersebut menilai bahwa kelebihan tersebut sudah diakui oleh Vietnam. Kelebihan tersebut, sambung Akmal, adalah keberadaan sejumlah pemain naturalisasi, yang menjadi tulang punggung skuad Garuda. Bahkan, Vietnamnya kan kaget, kita ini lawan Belanda atau Indonesia, artinya, kualitas kita oleh pemain-pemain Vietnam sudah disebut setara dengan Belanda karena banyaknya pemain keturunan Belanda, yang ada di Timnas Indonesia, ucap Akmal. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F. Skuad Garuda akan 2 kali berturut-turut menghadapi Vietnam pada ajang ini. Pertama, Indonesia akan menjamu Vietnam pada tanggal 21 Maret tahun 2024 mendatang. Kemudian, 5 hari berselang, giliran skuad Garuda yang akan bertandang ke Vietnam. Selain itu, menurut Akmal, ada keunggulan lain yang dimiliki skuad Garuda dibanding Vietnam. Hal ini, sambungnya, adalah banyaknya pemain abroad yang ada di skuad Indonesia. Manajemen timnas sudah merilis nama 28 pemain yang dipanggil untuk persiapan melawan Vietnam. Dari 28 nama tersebut, 13 diantaranya merupakan pemain-pemain yang bermain di kompetisi luar, abroad. Vietnam sendiri nggak punya, pemain-pemain mereka berasal dari liga lokal, tandas Akmal. Shin Tae-yong, malas pantau Liga 1,
cuma andalkan pemain naturalisasi. Pengamat sepak bola Tommy Welly menilai pelatih timnas Indonesia Sintayong, STY, malas memantau Liga 1 karena merasa sudah di-backup penuh oleh PSSI dengan menyiapkan pemain naturalisasi atau berdarah Indonesia sesuai permintaan STY. Selain itu, Bung Towel sapaan akrab Tommy Welly menyebut pelatih asal Korea Selatan tersebut jemawa. Ia seolah merasa paling dibutuhkan, mungkin karena dia paham netizen ada di belakangnya. Bagaimana tidak, seusai Piala Asia 2023 Januari lalu, STY mengkritisi Liga Indonesia, minta liganya diperbaiki, kata Bung Towel kepada wartawan. Ironisnya, begitu Liga 1 kembali bergulir awal Februari kemarin, lanjut Bung Towel, STY malah memilih pulang kampung untuk berlibur sekaligus menjalani kerja sampingannya, sebagai Ketua Komite Penasihat Songnam FC. Tugas pertama STY untuk mantan klubnya itu ialah mempromosikan kartu keanggotaan Songnam. Bisa dibilang STY terlalu malas untuk nongkrongin pertandingan Liga 1 langsung ke stadion-stadion. Jadi, jangan heran jika tidak ada nama baru dari skuad timnas yang dipanggil STY menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Back-to-back lawan Vietnam di GBK Senayan, Jakarta, 21/3, dan Stadion Maidin Hanoi, 26/3, istilahnya, yang itu-itu lagi saja, pemain yang selama ini disukai dan favorit STY, ujar Towel. Towel pun menilai Sin tidak malu menjilat ludahnya sendiri dengan memanggil Nadeo Argawinata. Padahal Sin sempat memarkir kiper asal Borneo FC itu karena dianggap kalah tenang dibandingkan Syahrul Trisna. Karena masih di kampung halamannya dan malas memantau Liga 1, STY pun sepertinya tutup mata dengan blunder amatir penjaga gawang Adi Satrio, PSIS, ketika kebobolan gol kedua Persib di pekan ke-26 pada tanggal 27 Februari lalu. Gol ketiga Persib ke gawang PSIS. Juga ada andil asis dari bek Wahyu Prasetyo. Ironisnya, kedua pemain tersebut tetap dipanggil STY masuk skuad timnas. Pokoknya terserah STY, enggak ada urusan dengan performa di Liga 1, ungkap Towel. Bung Towel menegaskan senjata dan jurus Sintayong cuma naturalisasi. Maka setibanya di Jakarta seusai berlibur, Sin langsung terbang ke Belanda, Belgia, dan Italia untuk memantau pemain naturalisasi. Soal naturalisasi ini, untungnya PSSI backup penuh, sangat responsif, katanya. Keinginan Sin agar Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Chuaon segera dinaturalisasi langsung dikebut. Urusan DPR, pengambilan sumpah, KTP, paspor lalu perpindahan federasi dilakukan dengan cara sesingkat-singkatnya. Bahkan, pengambilan sumpah untuk Nathan Chuaon berlangsung di kantor imigrasi, Kanim, kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta, Senin, 11/3, malam. Sayangnya, kata Towel, STY seolah tak paham support ekstra PSSI ini, dengan mengatakan tak bisa menjamin 100% timnas bisa memenangkan dua pertandingan tersebut. Ini jelas seperti dua frekuensi yang tidak seirama. Kalau cuma ngomong tidak bisa menjamin 100% menang dari Vietnam, siapapun pelatihnya pasti bisa. Tetapi, ini, kan, STY yang katanya kelas dunia dan sudah dibekali PSSI dengan gerbong naturalisasi bedol Belanda-nya. Apalagi dengan entengnya pula, STY menyebut jarak perjalanan pemain naturalisasi dari Eropa ke Jakarta sebagai alasan ketidakyakinannya. Ini, kan, aneh, kata. STY meminta naturalisasi, lalu sudah diupayakan sedemikian rupa oleh PSSI dan politisi di DPR RI, tetapi juga menjadikan penerbangan pemain naturalisasi Eropa, Jakarta sebagai alasan, kata Bung Towel.